Mentari tertutup mega, seolah enggan menyapa dunia. Perlahan mengikis sinar, melebur harap kasih kian lama hilang musnah. Semakin menghimpit hidup umatnya di dalam pengharapan akan kedatangan anak manusia akan menghampiri, memenuhi janji bagi umatnya. Bagi orang yang percaya, melangkah pasti dalam kemuliaan. Bersinar getarkan raga, membawa jiwa dalam kekudusan surga nyata. Serentak mata dunia mengaku, membuka setiap hati, melihat kemuliaan kuasa-Nya dengan kasih-Nya, mengangkat umat-Nya masuk ke dalam kerajaan Maha Mulia, penuh dengan kasih kedamaian, dan selamanya bersama mewarisi kerajaannya. Bagi orang pilihannya, terlepas dari segala kehampaan. Bagi orang pilihannya, menerima selamanya kemuliaan surga nyata. Serentak mata dunia mengaku, menggugah setiap hati, melihat kemuliaan kuasa-Nya dengan kasih-Nya, mengangkat umat-Nya masuk ke dalam kerajaan Maha Mulia, penuh dengan kasih kedamaian, dan selamanya bersama mewarisi
Shalom, selamat sore. Kita bertemu lagi untuk bahasan serial Kitab Wahyu yang ke-18, Rapture, Evakuasi Rahasia. Dan ini merupakan lanjutan dari Kitab Wahyu yang sudah kita bahas, tetapi untuk Rapture memang tidak ada ayatnya di dalam Kitab Wahyu. Tapi tetap bahasanya dalam lingkup Kitab Wahyu. Dan kali ini adalah bahasan Kitab Wahyu yang ke-18. Beshem Ha'af, Ben Veruah Kodesh, Ha Elohim Ehad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bahasan kita adalah mengenai eskatologi dan hubungannya dengan rapture. Ini merupakan permintaan dari almarhum yang sudah kembali ke pangkuan Bapa, yaitu Pastor Alex, yang sudah meninggalkan kita sejak 4 April tahun ini, dan beliau sudah berbahagia, sudah mendapatkan rapture-nya. Dan kita akan mempelajari rapture yang betul-betul seperti yang diinginkan oleh Pastor Alex di pertemuan kita sebelumnya, yaitu di pembahasan Kitab Wahyu yang ke-17. Secara khusus, Pastor Alex waktu itu meminta saya untuk bicara mengenai rapture. Pak Alex? Iya, Ibu Rita, terima kasih penjelasannya, Bu. Ya. Waktu lepas waktu ya, kita mendapat pelajaran dari Bu Rita yang sangat details dan sistematis, begitu jelas ya semakin hari, Bu. Wawasan kami, pengetahuan kami semakin diperluas, Bu. Ya dengan kitab yang sulit ini, kitab Wahyu, tapi Bu Rita mengupasnya dengan dengan mudahnya, dengan enaknya, dengan simple dan semua diberikan tambahan pengetahuan yang luar biasa. Bu, satu lagi Bu, kalau boleh, ini mungkin sangat menarik Bu, kalau Ibu mengupas tentang raptures Bu dari sudut pandang yang Ibu nggak tahu, ya kan? Karena ya mungkin seperti tadi yang Ibu Rita Wahyu bilang, kita ini sebagian besar sudah dapat terlalu banyak ya tentang film-film yang left behind gitu kan Bu, yang dari awal ya Bu ya. eh apa ya pemahaman tentang rapture ini yang awal ya, ibu tahu ya tentang bagaimana pengangkatan itu kita sudah diwarnai gitu, seperti itu ya. Tapi Mm. memang saya semakin ikut banyak pelajaran dari Bu Rita, dari Pak Bambang, semakin pengetahuan saya semakin makin bertambah ya Bu, kami semua gitu semakin luas. Mm. Nah, memang beberapa tuh ada seorang anak Tuhan juga yang pengajar juga, dia nggak terlalu percaya dengan raptures gitu kan. Ya, Ya, akhirnya terjadi sebuah perdebatan, ya. apa namanya, dibahas juga dalam konten YouTube pengajaran-pengajar. Mungkin Mm. kalau Ibu Rita Wahyu bisa memberikan kepada kami sudut pandang yang lain tentang Rapture. pengangkatan gitu Bu ya, dari segi Ibu Rita tahu gitu ya Bu, dari segi Yudaismenya atau dari Mm. eh, pemahaman yang lebih luas, kami belum tahu. Wah, sangat menarik buat saya, buat kami Bu. Oke. Gimana Bu Rita? Oke. Memang ya, rapture kalau di Kitab Wahyu itu nggak ditulis secara eksplisit, nggak ada, ya. Makanya kan ada yang nggak setuju rapture itu. Nah, tapi saya mencoba menjembatani itu pemahaman rapture dari kalangan orang karismatik ini. Apa sih yang dimaksud dengan rapture itu? Nah, karena memang nggak dibahas secara eksplisit di Kitab Wahyu. Saya sih pengen membahas rapture itu kalau nanti sudah kita membahas tentang 66, tapi kayaknya masih kejauhan ya Pak Alex ya. Ya nggak Oh apa-apa, iya nanti iya Bu. Nggak apa Bu, nanti kita tunggu waktunya aja ya, Bu. Saya oke. pikir Ini apa secara kita sistematis. kasih selingan deh ya. Jadi nanti di Wahyu ke-18 kita akan bahas mengenai rapture yang tidak secara eksplisit ada di kitab Wahyu, tetapi ada ditulis di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi ya, atau mengenai kebangkitan atau pemahaman orang mengenai masa tribulasi. Memang saya nggak menganut 7 masa, 3,5 masa. Saya tidak menganut itu, tapi Iya. saya ingin kita semua memahami lah ya. Kita semua yang di Indonesia itu kan kebanyakan belajar tafsir itu dari orang-orang Amerika. Iya betul Bu. Makanya dari film-film Left Behind itu yang mirip dengan itu. Iya. Oke.
sesuai dengan permintaan Oke. Pak Alex ya, kita nanti Ya, kasih Baik, Bu. selingan tentang rapture Iya, yang Bu. nggak ada di ya, kitab Wahyu. Tapi coba kita harmonisasikan apa sih yang dimaksud rapture itu, ya. Pola rapture itu kayak gimana? Wow, mantap. Karena memang nggak ada di kitab Wahyu. Makanya ada yang menolak ya. kan, nggak ada itu rapture. Ya, emang nggak ada di kitab Wahyu. Tapi kita mencoba mempelajari rapture. Kalau saya bicara mengenai rapture itu pasti ada hubungannya dengan pernikahan Yahudi, Pak. Jadi pernikahan anak domba itu kan merujuk kepada pernikahan Yahudi. Jadi rapture dalam hubungannya dengan pernikahan Yahudi, Pak Alex. Baik, Ah, Bu. ya, Sangat saya percaya. Baik, ya. ya tentang rapture kita akan bahas nanti ya. Nah, itu adalah cuplikan dari apa yang diinginkan oleh Pastor Alex. Kita akan membahas mengenai rapture dan eskatologi adalah studi tentang akhir zaman dalam perspektif agama atau filsafat. Dan eskatologi itu mencakup keyakinan tentang akhir dunia atau kiamat. Jadi eskatologi itu bicara mengenai studi tentang akhir zaman dalam perspektif agama atau filsafat. Eskatologi mencakup keyakinan tentang akhir dunia, yaitu kiamat, tentang kedatangan kembali Tuhan Yesus, Sang Mesias, dan kebangkitan orang mati atau penghakiman terakhir. Eskatologi Kristen saat ini yang berkembang di Indonesia itu tampaknya secara mayoritas itu dipengaruhi oleh teologi yang berkembang dari barat, maka kemudian ada muncul euforia mengenai rapture. Tapi sebenarnya tidak ada ayat mengenai rapture dalam kitab Wahyu. Tidak ada secara eksplisit disebutkan dalam kitab Wahyu dan konsepnya tidak menjadi fokus yang utama dalam kitab Wahyu ini. Namun di beberapa bagian kitab Wahyu, bagi orang-orang penganut rapture atau penganut dari teologi made in Amerika ini, yaitu premilenialisme dispensasi, yaitu mereka yang percaya bahwa sebelum tribulasi orang-orang percaya itu diangkat dari kalangan karismatik yang berkembang dari Amerika ini. Nah, mereka menganggap kalau ada istilah naik misalnya dalam Wahyu 4 ayat 1 itu dianggap itu adalah rapture. Kemudian juga Wahyu 3 ayat 10 yang bicara mengenai aku akan melindungi engkau itu juga dianggap sebagai rapture. Tetapi sebenarnya ayat-ayat tadi tidak bicara mengenai rapture yang dimaksud seperti yang dimaksud di dalam teologi barat made in Amerika ini. Nah, sebenarnya ada hal yang lebih menarik untuk kita pelajari. Ya, kalau rapture itu adalah hasil dari penafsiran teologi barat made in Amerika, tetapi yang pasti kita semua akan menyongsong satu titik yang disebut dengan parausia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan istilah parausia ini secara harfiah berarti kehadiran atau kedatangan, mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini berkaitan dengan janji Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku akan pergi ke situ, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagi kalian. Nah, itu dalam Wahyu 14 ayat 3. Dan juga beberapa ayat lain yang memberikan suatu janji bahwa Tuhan Yesus memang akan datang kembali. Kalau parousia itu dipercaya oleh mayoritas gereja. Nah, kalau rapture itu hanya suatu produk tafsir yang berasal dari Amerika, tetapi kalau parousia ini lebih global. Karena hampir semua gereja mempercayai mengenai parousia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, baik itu adalah Katolik dan Ortodoks maupun Protestan Injili maupun teologi Reform. Kita semuanya percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang secara fisik, cuman datangnya kapan itu yang kita nggak tahu. Kapan sih kiamat atau kapan sih kedatangan Tuhan Yesus? Tidak ada yang tahu, bahkan Tuhan Yesus mengatakan anak tidak mengetahuinya. Jadi, seperti yang dicatat di dalam Markus 13 ayat 32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Perhatikan, mengenai hal itu, mengenai hari itu nggak ada yang tahu, bahkan anak saja tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Dan dari teologi rapture ini banyak dikembangkan dengan sangat luas, dengan berbagai macam penafsiran, bahkan banyak ada hamba Tuhan yang mengklaim dirinya mendapat wahyu dari Tuhan. Mereka menentukan hari kedatangan Tuhan Yesus
Padahal ini bertentangan dengan firman Tuhan Yesus sendiri. Juga yang ditulis di dalam Matius 24 ayat 36 menuliskan hal yang sama, bahwa tentang hari itu seorang pun tidak ada yang tahu. Berarti tidak akan ada hamba Tuhan yang tahu, meskipun dia ngeklaim mendapatkan wahyu. Ya, kalau ada hamba Tuhan mengklaim mendapatkan wahyu tentang hari kedatangan Tuhan, tanggal kedatangan Tuhan, itu pasti bertentangan dengan firman Tuhan Yesus sendiri. Dan itu pasti bukan dari Tuhan Yesus. Wahyunya pasti bukan dari Tuhan Yesus. Jangan dipercaya. Mulai sejak zaman dulu sampai hari ini terus-menerus orang yang mengaku dirinya nabi mendapatkan wahyu itu silih berganti ada terus sampai hari ini. Malaikat-malaikat pun tidak tahu. Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jika kita melihat kitab Wahyu, hanya Tuhan Yesus sendiri yang dapat membuka meterai akhir zaman. Sudah kita pelajari dalam Wahyu 5 ayat 5. Hanya anak manusia, Tuhan Yesus sendiri yang dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Kita sedang mempelajari itu. Lantas mengapa? Kalau Tuhan Yesus yang membuka meterai itu, kenapa sih dalam Matius 24 ayat 36, Markus 13 ayat 32, Tuhan Yesus mengatakan, Sang Anak tidak tahu kapan akhir zaman itu. Maka kita perlu membaca ayat secara tuntas dalam Matius 24 ayat 36. Setelahnya yaitu ayat 37, sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari di mana Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ini yang diartikan sebagai rapture. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini persis seperti yang digambarkan di film Left Behind secara harfiah. Jadi tiba-tiba temannya hilang. Tetapi apakah pemahaman semacam itu masuk akal atau adalah penafsiran yang benar? Nanti kita akan belajar bersama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari di mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu di mana malam hari pencuri datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu selalu, ya maksudnya di sini, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Jadi, kenapa Tuhan Yesus mengatakan Sang Anak tidak tahu? Karena Allah menentukan hari itu bukan seperti bikin appointment atau menentukan tanggal ulang tahun. Karena itulah alasan Tuhan Yesus beserta rasul-rasulnya untuk mengajak kita semua berjaga-jaga untuk datangnya hari itu. Matius 24 ayat 43, ketahuilah jika tuan rumah tahu kapan pencuri datang, maka dia tentu saja akan berjaga-jaga. Demikian juga dalam 2 Petrus 3 ayat 10, hari Tuhan datang akan tiba seperti pencuri. Maka kalau ada hamba Tuhan bilang Tuhan Yesus datang misalnya pada tanggal 9 Juni tahun 2025 misalnya, ya jangan dipercaya. Karena pasti wahyunya bukan berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi demikianlah kita menyikapi bagaimana jika ada hamba-hamba Tuhan mengklaim mendapatkan wahyu dari Tuhan tentang kiamat atau hari kiamat. Itu sudah saya bahas dalam sebuah bahasan di channel YouTube saya, jangan terjerat sekte rapture. Anda harus berhati-hati dalam memilih seorang pengajar spiritual. Lebih baik Anda belajar dari banyak guru, jangan hanya belajar dari satu guru. Bahaya. Apalagi guru itu kemudian mengkarantina Anda meninggalkan keluarga dan mengatakan menunggu saatnya Tuhan Yesus datang. Itu pasti nggak benar. Makanya jangan belajar dari satu guru. Anda harus belajar dari banyak guru. Nah, di Aquila Center ini kan mengundang banyak sekali guru, itu bagus. Supaya Anda jangan fanatik pada satu guru dan kemudian diperdaya oleh guru spiritual itu.
Saya selalu mengatakan bahwa teologi rapture adalah teologi made in Amerika. Bahkan saya menyebutnya teologi micin made in Amerika. Kenapa saya sebut sebagai teologi micin? Karena memang seperti bumbu masak, seperti masakan yang banyak micinnya. Mereka banyak bluffing. Mereka mengada-adakan sesuatu seperti film Left Behind ya. Namanya juga film Hollywood. Film Hollywood kok dipercaya? Itu fiksi. Dan itu salah satu tafsir saja. Anda jangan menaruh kepercayaan penuh pada suatu tafsir. Dan memang di Indonesia ini, teologi dari Amerika menjadi salah satu yang sangat berpengaruh, terutama pada gereja-gereja karismatik. Karena memang gereja karismatik adalah aliran yang berasal dari Amerika, yang berasal dari Jalan Azusa, dari kegerakan Pentakostalisme, dan kemudian berkembang menjadi karismatik, dan kemudian teologi dari Amerika itu baik secara politik, ekonomi, semuanya, budaya, hiburan, dan termasuk teologi itu mempengaruhi orang-orang Indonesia. Apalagi orang Indonesia itu kan suka yang serba luar negeri. Kalau bule aja yang ngomong dipercaya, gitu kan. Dan memang demikianlah teologi gerakan Kristen kontemporer, televangelism, musik gospel, sekte, mega church yang ada di Indonesia ini semua pengaruh dari teologi dari Amerika, made in Amerika termasuk rapture. Memang Amerika itu bukan kiblat tunggal teologi, tetapi tampaknya di gereja-gereja yang berkembang di Indonesia dan juga diikuti oleh orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri, menjadi pusat inovasi dan pusat kontroversi. Kenapa sih? Karena memang orang Indo itu memang suka yang serba luar negeri. Tetapi peringatan Alkitab mengatakan, ujilah segala sesuatu dan pegangilah yang baik. Jangan apa-apa yang dari luar negeri itu ditelan abis. Demikianlah gaya dan teologi made in Amerika di Indonesia yang saya sebut sebagai teologi micin. Banyak bumbu masaknya. Ya misalnya di aliran Injili itu ada Billy Graham, ada John Piper, kemudian di gerakan karismatik atau Pentakosta ada Oral Roberts, Kenneth Hagin, dan itu mempengaruhi gereja-gereja karismatik di Indonesia. Dan semuanya itu adalah kegerakan dari Amerika. Dan biasanya mereka itu lebih menekankan kepada kesembuhan ilahi, mukjizat, KKR mukjizat, manifestasi roh, dan kemudian pasti teologi kemakmuran. Maka biasanya gereja-gereja mega church itu juga aliran-aliran yang berasal dari Amerika yang kemudian marak juga yang di Indonesia, yaitu mega church gereja dengan gaya hiburan. Ya, itu juga marak di Indonesia. Sebenarnya dalam hal ini saya tidak memandang itu sesuatu yang negatif. Enggak, ada dong sisi positifnya. Memang banyak orang terjaring pada keinginan atau kehausan memuji nama Tuhan di gereja-gereja Made in Amerika ini. Tetapi untuk mempelajari doktrin yang berasal dari Amerika, kita perlu berhati-hati. Misalnya salah satu, ada seorang hamba Tuhan mengklaim dirinya hamba Tuhan, menubuatkan akhir zaman tahun 1843. Wow, bayangin. Di tahun 1843 sudah ada orang Amerika yang mengklaim dirinya mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa akhir zaman akan datang pada tahun 1843. Maka yang namanya isu akhir zaman itu bukan hal baru. Bukan baru didapatkan oleh orang-orang yang ngakunya mendapat wahyu. Tapi apa yang terjadi? Ya, William Miller ini nubuatnya nggak terjadi. Dan kemudian pengajaran dari William Miller ini diteruskan oleh seorang nabiah yaitu Ellen Goodwhite yang kemudian mengatakan, oh Tuhan Yesus nggak jadi datang pada tahun 1843, diundur 1 tahun kemudian. Dan demikianlah nubuat akhir zaman kemudian diundur menjadi tahun 1844. Dan ini diikuti oleh nabiah Ellen Goodwhite yang kemudian ternyata klaim wahyu dari Tuhan ini juga tidak terjadi. Tentu saja itu bukan berasal dari Tuhan karena tidak terjadi. Kemudian ada juga seorang yang mengaku dirinya mendapatkan wahyu dari Tuhan, namanya David Brandberg. Dia adalah pencetus golongan Children of God yang mereka biasanya melakukan ritual seksual
antar sesama anggota dari Children of God bernubuat bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tahun 1972, bertepatan dengan adanya tanda di langit berupa kedatangan komet Kahute. Apa yang terjadi? Ini juga nubuatnya gagal. Ada nubuat akhir zaman tahun 1914 yang dikembangkan oleh seorang yang mengaku mendapatkan wahyu, Charles Taze Russell. Joseph Franklin Rutherford meramalkan bahwa akhir zaman terjadi pada tahun 1914 dan ternyata Tuhan Yesus nggak datang-datang juga. Nah, ini semua orang-orang Amerika. Kemudian ada juga gereja di Korea yang juga mendapatkan pengaruh dari teologi Amerika, yaitu Paul Yonggi Cho. Dia mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan akhir zaman itu terjadi pada tahun 1992. Kemudian dikoreksi. Nggak jadi tahun 1992. Dikoreksi menjadi tahun 1998. Dan tentu saja Tuhan Yesus belum datang juga. Nah, ini juga ada Pendeta Samuel Doktorian yang pada saat itu sebelum ada teknologi internet yang begitu masif seperti hari ini, ya, internet masih hal yang sangat jarang di Indonesia. Ada sosok yang namanya Samuel Doktorian dan juga diikuti oleh Pendeta almarhum Peter Condro menubuatkan bahwa akhir zaman terjadi tahun 1998 dan nggak terjadi. Kemudian dikoreksi oleh seorang yang mengaku juga mendapatkan wahyu dari Tuhan, teolog Amerika, namanya Morris Cerullo, mengajukan tahun 2000 menjadi alternatif lain setelah tahun 1998 Tuhan Yesus nggak jadi datang. Nah, ya. Jadi demikianlah banyak sekali teolog Amerika mengaku dirinya mendapatkan wahyu dari Tuhan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ternyata semuanya meleset. Dan di Indonesia juga ada pemimpin sekte, yaitu sekte Pondok Nabi, Pendeta Mangapin Sibuea, dibahas di sebuah tabloid Reformata tahun 2003, menubuatkan bahwa Tuhan Yesus datang dan mendapatkan banyak sekali pengikut dan pengikut-pengikut itu sudah jual asetnya, bahkan membuang ijazahnya, resign dari pekerjaannya untuk mengikuti sekte ini dan ternyata Tuhan Yesus nggak datang, tapi yang datang siapa? Yang datang polisi menggerebek tempat yang digembalakan oleh pendeta Mangapin Sibioa. Judulnya itu Kala Kiamat Tak Singgah di Bandung, tak jadi diangkat ke surga, nggak jadi rapture, Rasul Mangapin Sibua malah menjadi tersangka. Nah, ini adalah satu bahasan dalam tabloid Reformata pada Desember tahun 2003. Menubuatkan bahwa Tuhan Yesus datang pada tanggal 10 November tahun 2003. Ternyata nggak terjadi. Tuhan Yesus nggak datang pada tanggal 10 November tahun 2003. Demikian juga ada seorang teolog yang berdarah Korea, tetapi dia tinggal di Amerika, namanya Mrs. Chu Thomas. Menubuatkan akhir zaman terjadi tahun 2007. Dan dia penulis buku yang sangat terkenal, Heaven is so Real. Nah, ini juga semua klaim-klaim yang kosong yang pada saat itu mereka percaya buta pada klaim-klaim kosong dari orang yang ngakunya mendapatkan wahyu dari Tuhan. Maka marilah kita mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Bukan pengikut buta dari pemimpin spiritual sektarian. Maka jangan Anda terpaku pada satu pengajar. Pengajaran dari satu pengajar harus dikonfirmasi oleh pengajar-pengajar yang lain. Kalau Anda percaya buta pada satu pengajar, nanti jadinya seperti para pengikut sekte Pondok Nabi yang tadi didatangi polisi. Demikian juga ada teolog di Amerika, yaitu Michael Dosnin yang bukunya sempat viral pada saat itu, menubuatkan bahwa akhir zaman terjadi tahun 2006 atau 2012 dan dua-duanya tidak terjadi. Nah, tahun 2012 ini berdasarkan dari suku Maya yang mereka mengatakan bahwa tanggalan mereka itu akan habis pada tahun 2012. Maka kemudian tahun 2012 itu dianggap sebagai tahun kedatangan Tuhan Yesus atau datangnya kiamat. Dan apa yang diklaim oleh orang-orang
yang mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan yang utamanya adalah para pengajar yang dari Amerika yang kemudian juga menjangkiti para pengajar di negara-negara yang lainnya termasuk Paul Jonggicho dan juga orang-orang di Indonesia itu menyebabkan kekhawatiran tentang rapture, yaitu rapture anxiety. Dan mengenai rapture anxiety ini sudah menjadi seperti penyakit jiwa. Ini disaksikan oleh seorang yang bernama April Ajoy. Dia bercerita sejak umur 13 tahun dia itu sudah dicekoki mengenai ketakutan akan datangnya akhir zaman yang dimana Tuhan bisa datang secara tiba-tiba. Nah, ada suatu saat yang dimana dia memasuki kamar papa mamanya itu berantakan. Dan dia saat itu ketakutan. Apakah Tuhan Yesus sudah datang dan orang tuaku tidak ada meninggalkan aku? Nah, dan saat itu menjadi suatu peristiwa yang begitu seperti teror yang menghantuinya dalam seumur hidupnya. Nah, cerita mengenai April Ajoy ini Anda nanti juga bisa membacanya dalam lamanya CNN, situs berita yang sangat terkenal CNN, dan di mana April Ajoy ini merasa sangat terbelenggu oleh kepercayaan buta mengenai rapture, mengenai film Left Behind, dan bagaimana film Left Behind itu begitu menyakiti ketakutan untuk orang-orang yang pernah menontonnya. Padahal Anda tahu, film Left Behind ini adalah sebuah novel fiksi saja. Ya, seperti novel Da Vinci Code itu kan juga novel, tapi dipercaya sebagai hal kebenaran. Ya, jadi kalau Anda percaya novel, ya berarti Anda percaya kepada hal yang sebenarnya itu fiksi saja. Bahkan ada di dalam film Left Behind itu seorang pilot yang sangat saleh di rapture pada saat rapture itu sehingga nanti terjadi kekacauan di dalam pesawat terbang itu tiba-tiba pilotnya itu hilang. Nah, kemudian maskapai dari perusahaan penerbangan itu memberikan suatu policy bahwa kalau ada orang Kristen, pilotnya orang Kristen, maka co-pilotnya itu nggak boleh orang Kristen, harus orang yang beragama lain supaya ada yang menjadi cadangan, pilot cadangan kalau terjadi rapture. Tetapi ini tentu saja adalah sebuah gorengan ala Amerika, novel fiksi yang kemudian difilmkan. Jadi ini adalah fiksi ala Hollywood. Maka sebaiknya kita memahami apa sih itu rapture? Seperti disiplinnya orang Yahudi, sebelum mereka itu percaya yang aneh-aneh dari pengajaran dari orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan, setiap orang Yahudi itu harus membaca Alkitab sendiri, tidak selalu katanya guru spiritualnya. Jangan percaya habis pada guru spiritual Anda. Anda boleh menteladani seorang guru, boleh. Anda tentu saja harus menghormati guru spiritual Anda. Seandainya Anda punya guru spiritual atau yang Anda sukai atau pester yang Anda sukai boleh, bukannya nggak boleh. Tetapi jangan percaya habis. Percaya habis Anda itu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan setelahnya, selebihnya Anda harus belajar Alkitab sendiri. Bukan hanya kata pester, bukan hanya kata pendeta. Anda harus belajar sendiri. Dan ketika Anda belajar Alkitab seperti orang Yahudi, mereka itu harus membaca Alkitab apa adanya sebelum ditafsirkan. Maka untuk mempelajari rapture, marilah kita membaca ayat secara pesyat. Ini adalah cara baca Alkitab level pertama yang harus dilalui oleh setiap orang dari kita. Membaca ayat secara harfiah, jujur, lulus abadanya sebelum ditafsirkan. Jadi jangan hanya terima matang pengajaran dari seorang pengajar. Anda harus jadi pintar. Anda nggak boleh dibodohi habis-habisan oleh seorang satu guru, apalagi satu guru di dalam suatu aliran. Itu bahaya sekali. Ketika Anda ngefan kepada Bapak Gembala yang hanya satu orang itu saja, itu juga sangat bahaya sekali. Anda harus berguru pada banyak pengajar. Jangan percaya buta pada satu pengajar saja. Itu sangat bahaya. Termasuk itu berlaku juga buat saya. Jangan Anda menempatkan saya sebagai satu-satunya guru. Anda harus berguru juga pada guru-guru yang baik yang lain. Misalnya Bapak Bambang Nursena ataupun pester-pester yang lain yang punya reputasi bagus dalam mengajar. Itu baik. Yang pasti jangan
hanya punya satu guru. Mentari tertutup mega, seolah enggan menyapa dunia. Perlahan mengikis sinar, melebur harap kasih kian lama hilang musnah. Semakin menghimpit hidup umatnya di dalam pengharapan akan kedatangan anak manusia akan menghampiri, memenuhi janji bagi umatnya. Bagi orang yang percaya, melangkah pasti dalam kemuliaan. Bersinar getarkan raga, membawa jiwa dalam kekudusan surga nyata. Serang